Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nama saya Hazma Najibah, NIM dengan 12421001000 kelas 1D. Di sini baik pertanyaan pertama ada jelaskan pengertian peradaban Islam, berikan contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan Islam. Baik, penjelasan pertama, peradaban Islam adalah sebuah sistem nilai, norma, dan budaya yang berkembang di dalam komunitas Muslim berlandaskan ajaran Islam. Adapun perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW, yang pertama ada pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang kedua ada perdagangan, yang ketiga ada persatuan komunitas. Dan adapun perkembangan peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin, yang pertama ada penyebaran agama, yang kedua ada sistem pemerintahan, yang ketiga ada pendidikan dan ilmu pengetahuan. Terus pengaruh terhadap kemajuan Islam. Peradaban Islam yang berkembang di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan masyarakat yang adil. Baik, yang kedua ada pertanyaan tentang bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam, dan jelaskan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi dari Islam. Jawabannya, hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan peradaban Islam. Dan adapun berikut aspek-aspeknya. Yang pertama ada aspek politik. Di dalam aspek politik itu ada dua macam. Yang pertama pembentukan negara Islam, yang kedua ada sistem pemerintahannya. Yang kedua ada aspek sosial. Aspek sosial juga terbagi menjadi dua, yaitu integrasi komunitas dan perubahan identitas. Yang ketiga ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi juga terbagi menjadi dua, yaitu pembangunan ekonomi dan zakat, sedekah. Dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu bandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut. Jawabannya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah menunjukkan perbedaan signifikan. Kontribusi penting terhadap kemajuan ilmiah. Adapun dinasti Umayyah pada 661 sampai 750 Masehi, yang pertama fokus pada ekspansi, yang kedua ada kultur dan pertukaran, yang ketiga ada pendidikan. Dan adapun pada dinasti Abbasiyah yaitu 750 sampai 1285 Masehi, yang pertama pusat ilmu pengetahuan, yang kedua keterbukaan terhadap ilmu, yang ketiga kedukungan pemerintah. Adapun faktor-faktor yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, yang pertama dukungan politik, yang kedua pusat pertukaran budaya, yang ketiga pendidikan dan lembaga, yang keempat kebutuhan praktis. Baik, yang keempat ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam? Sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada zaman keemasan Islam beserta bidang ilmu yang mereka kembangkan. Baik, zaman keemasan Islam itu merujuk pada periode antara abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi, di mana peradaban Islam mencapai puncak perkembangan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan seni. Pada masa ini, banyak ilmuwan muslim berkontribusi
berkontribusi signifikan menciptakan fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Adapun tokoh-tokoh ilmuwan muslim dan bidang ilmu yang dikembangkan. Yang pertama ada Al-Khwarizmi dari 780 sampai 850 Masehi di bidang matematika dan astronomi, yang dikontribusikan dikenal sebagai Al-Jabar. Ia mengembangkan metode sistematis untuk pemecahan persamaan dan memperkenalkan angka anom ke Eropa. Yang kedua ada Ibnu Sina dari 980 sampai 1037 Masehi di bidang kedokteran dan filsafat. Berkontribusi karya terkenalnya yaitu The Canon of Medican menjadi referensi utama dalam pendidikan kedokteran di Eropa dan dunia Islam selama berabad-abad. Yang ketiga ada Al-Razi dari 865 sampai 1200 berkontribusi menciptakan metode ilmiah dalam kedokteran serta penemuan berbagai obat. Ia dikenal juga karena kajian-kajiannya tentang penyakit. Yang keempat ada Al-Ibnu Al-Haytan atau Al-Hazen dari 1665 sampai 965 sampai 1040 Masehi di bidang optik dan ilmu pengetahuan alam. Berkontribusi dianggap sebagai pelopor ilmu optik. Ia mengembangkan teori tentang cahaya dan penglihatan serta metode eksperimen. Yang kelima ada Al-Biruni dari 973 sampai 1480 Masehi di bidang astronomi, geografi, dan sejarah. Berkontribusi menyusun metode untuk mengukur aturan bumi dan mengkaji budaya serta ilmu pengetahuan bangsa lain. Yang keenam ada Al-Farabi dari 872 sampai 1050 Masehi di bidang filsafat dan ilmu sosial. Berkontribusi mempromosikan pemikiran Aristoteles dan mengembangkan pemikiran filsafat sosial dan etika. Yang ketujuh ada Ibnu Rushd. Yang terakhir ada Ibnu Rushd dari 1126 sampai 1198 Masehi di bidang filsafat dan teologi. Berkontribusi menerjemahkan dan mengomentari karya-karya Aristoteles, mempengaruhi pemikiran Eropa pada abad pertengahan. Yang terakhir ada pertanyaan tentang jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat, dan berikan contoh konkret dari kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi kemajuan peradaban Islam. Jawabannya, kebijakan toleransi beragama pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah dan Abbasiyah memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan masyarakat dan peradaban Islam. Kebijakan toleransi beragama yang pertama, Khalifah Umayyah dari 661 sampai 750 Masehi. Umayyah mengizinkan penganut agama Islam, agama lain seperti Kristen dan Yahudi untuk menjalankan ibadah mereka. Mereka diakui sebagai ahli kitab yang memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan dengan umat Islam. Contoh konkretnya, masyarakat Kristen di Syria dan Palestina tetap dapat menjalankan tradisi mereka yang memfasilitasi interaksi sosial dan ekonomi antara umat Islam dan Muslim. Yang kedua ada Khalifah Abbasiyah dari 750 sampai 1258 Masehi. Abbasiyah melanjutkan tradisi toleransi, bahkan lebih mengedepankan aspek kultural dan intelektual. Mereka mendorong studi filsafat, sains, dan sastra dari berbagai tradisi. Contoh konkretnya pembentukan Bait al-Hikmah di Baghdad, di mana ilmuwan dari berbagai latar belakang agama dan etnis berkumpul untuk menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya ilmiah. Dampak terhadap kehidupan masyarakat ada interaksi budaya, stabilitas sosial, dan kemajuan peradaban. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.